saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa lagi dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang memberikan kami kesempatan hari ini untuk kembali merenungkan sabda Allah. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami melalui kuat kuasa Roh-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya, dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan? Doa saya bahwa semua saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan tidak membiarkan matahari menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada saat hari ini saya berikan tema Tuhan penolong sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mungkin hari-hari ini saudara sedang menunggu atau menanti pertolongan Tuhan? Oleh karena itu dengarkan firman Tuhan ini, bahwa melalui sabda Allah ini iman kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati bagi kita. Firman ini merupakan nyanyian ziarah. Ya. Nyanyian ziarah adalah nyanyian ketika orang mendaki ke bukit Yerusalem, yakni ke bait Allah, untuk beribadah atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi orang-orang Israel mereka memiliki bait Allah atau rumah Tuhan itu ada di atas bukit. Dan ketika mereka mendaki di atas bukit, biasanya mereka menyanyikan nyanyian ziarah. Dan salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan adalah di Mazmur 121 ini. Di dalam nyanyian ziarah Daud ini ada satu ungkapan yang luar biasa dari hati Daud. Dia berkata bahwa ketika ia melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mencari pertolongan yang sejati, ternyata tidak ada pertolongan yang ia temukan selain dari Tuhan Allah sendiri. Dan ini merupakan kesaksian dari Daud, bahwa ada banyak kali Daud ditolong, diselamatkan oleh Tuhan dari musuh-musuhnya, bangsa Filistin, orang Amalek, dan berbagai-bagai bangsa yang menjadi musuh Daud, yang menyerang Daud. Tetapi Daud selalu terluput. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong Daud, dan Daud selalu menjadikan Tuhan pertolongan dalam hidupnya. Bahkan beberapa kali bapa mertuanya Raja Saul mengejar-ngejar Daud, bahkan melempar tombak kepada Daud. Daud selalu terluput. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong dia. Bahkan Absalom anaknya sendiri yang mengkudeta Daud, mengejar ayahnya Daud, selalu melakukan konspirasi kepada rakyat Israel untuk
merebut jabatan raja. Maka Absalom mengumpulkan bangsa Israel untuk membunuh ayahnya Daud. Sekali lagi, Daud terluput. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong Daud, dan Daud selalu menjadikan Tuhan pertolongan bagi dia. Saudaraku, Sengaya berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pada waktu itu yang mencari pertolongan, ternyata tidak ada yang bisa menolong dia. Keluarganya tidak bisa menolong dia, sahabatnya nggak bisa menolong dia, teman-temannya nggak bisa menolong dia, tentaranya nggak bisa menolong dia. Siapapun tidak ada pertolongan yang sejati bagi Daud. Hanyalah Tuhan Allah yang ia andalkan. Dari pengalaman Daud itulah, maka dia mengungkapkan sebuah nyanyian. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolongannya hanya datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga mau katakan kepada kita hari ini, bahwa jika tidak ada pertolongan di tempat yang lain, jika orang tua saudara nggak bisa menolong saudara, jika anak-anakmu nggak bisa menolong saudara, jika sahabatmu, temanmu, bahkan siapa saja tidak bisa menolong saudara, dengar baik, hari ini pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Dialah penolong yang sejati, penolong yang tidak pernah mengecewakan kita, bahkan penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, penolong yang setia, itu Yesus Kristus Tuhan. Mengharapkan pertolongan kepada manusia bisa mengecewakan. Mengharapkan pertolongan kepada orang lain bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan penolong yang sejati tidak pernah mengecewakan kita. Selama Daud dalam pertolongan Tuhan, ia tidak pernah mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena Daud selalu di dalam mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kalau Daud pernah menjadikan Tuhan sebagai penolong yang sejati bagi dirinya, maka saya juga mau katakan dalam kesempatan ini, jangan pernah meminta pertolongan atau mengharapkan pertolongan kepada siapa saja. Tetapi mari kita mengharapkan pertolongan kita kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan adalah penolong yang sejati? Saya mau katakan kepada saudara melalui kesempatan ini, ada 5 alasan penting mengapa Tuhan satu-satunya penolong yang sejati bagi Daud, bagi saya, dan bagi saudara. Yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Nanti juga Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran pasal 20 ayat 11, Mazmur pasal 146 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan adalah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta laut, dan pencipta segala isinya, termasuk saya dan termasuk saudara. Dialah yang menciptakan kita. Artinya bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas kita semua. Oleh karena itu saudara, Tuhan layak dan pantas menjadi penolong yang sejati, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan semua tunduk taat kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, Daud tidak pernah salah menjadikan Tuhan sebagai penolong bagi dia, karena dia tahu satu-satunya Allah yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang sanggup menolong dia. Bahkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 3, Roma 4:17 dikatakan bahwa Tuhan pencipta dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Artinya saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lihat ini ada, itu sebenarnya dari yang tidak ada dijadikan ada oleh Tuhan. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, menciptakan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, itu artinya bahwa Tuhan juga sanggup menciptakan pertolongan bagi kita, menciptakan jalan keluar bagi kita. Bahkan Tuhan sanggup menciptakan di mana tidak ada jalan menjadi ada jalan. Kenapa? Karena Tuhan memang sang pencipta.
Tuhan menciptakan pertolongan, menciptakan pengharapan, menciptakan jalan keluar bagi kita. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 10:13 di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan solusi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan penolong kita yang sejati. Dia sanggup menciptakan segala sesuatu, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Apabila hari-hari ini engkau sedang menanti pertolongan Tuhan, maka dengar baik, teguhkan iman saudara, pandang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya penolong yang sejati bagi saya dan saudara. Pertolongan apapun yang kau harapkan, percayalah, saudara siap ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan adalah penolong yang sejati? Karena Dia Allah selalu aktif. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di sana berkata bahwa Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya penjagamu tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah penolong kita. Itulah Tuhan kita, adalah Tuhan yang selalu aktif kapan saja dan di mana saja. Dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Artinya Tuhan selalu aktif kapan saja dan di mana saja, hari apa saja, waktu apa saja. Subuh Dia ada dan Dia aktif, pagi hari Dia aktif, siang hari Dia aktif, sore hari Dia aktif, petang Dia aktif, bahkan malam Dia aktif, bahkan tengah malam pun Dia aktif. Oleh karena itu saudara, jika engkau datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja, jam berapa, waktu apa saja, ketika engkau berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, Dia selalu mendengar, Dia selalu ada. Karena Tuhan selalu aktif, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah lesu, siap menolong saya dan saudara kapan saja dan di mana saja engkau berseru kepadanya. Saudaraku, kalau engkau melihat security, baik security di perusahaan, security di rumah, saya mau katakan mereka penjaga, tetapi mereka bisa terlelap, bisa tertidur, bisa kebobolan, saudara. ATM banyak kebobolan karena satpamnya, penjaganya tertidur. Rumah-rumah mewah bisa dijarah. Kenapa? Karena penjaganya, security-nya tertidur. Tetapi Tuhan kita tidak pernah tertidur. Polisi bisa tertidur, babysitter yang menjaga anak-anak kita bisa tertidur. Bahkan ibu bisa tertidur saat menyusui anaknya. Perawat bisa tertidur, dokter bisa tertidur, suami bisa tertidur, istri bisa tertidur, anak bisa tertidur, siapa saja bisa tertidur. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak pernah tertidur. Ia selalu aktif menolong saya dan saudara, memberkati saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Kalau Tuhan itu ibarat HP, saudaraku, sinyalnya tidak pernah ada gangguan, baterainya tidak pernah low, pulsanya tidak pernah habis-habis, saudara. HP-nya selalu aktif. Pernahkah saudara menelpon seseorang dalam keadaan genting, padahal itu penting sekali, tetapi orang yang kita telepon handphonenya nggak aktif, atau kita WA nggak masuk-masuk? Kenapa? Karena handphonenya tidak aktif, saudara. Atau berbagai gangguan lain. Pasti kita merasa marah, jengkel. Kenapa? Karena ini penting sekali, tetapi orang yang kita hubungi tidak aktif, saudara. Berbeda dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja engkau menghubungi Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan, engkau menyembah Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, jam berapa saja, Dia selalu ada, Dia selalu hadir, Dia selalu aktif, karena Ia tidak pernah tertidur. Wahyu pasal 1 ayat 8. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya Dia ada terus menerus. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah Allah kita. Oleh karena itu saudara,
Apabila hari-hari ini engkau sedang bergumul, dengar baik, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Ia selalu aktif dan siap menolong saya dan saudara. Dengar baik, Tuhan tidak pernah tertidur. Ia melihat engkau, Ia memperhatikan engkau dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan bergumul. Dengar baik, Tuhan melihat kepada saudara, memperhatikan saudara, dan Dia siap menolong hidup saudara. Yang ketiga, saudaraku, mengapa Tuhan disebut penolong yang sejati? Karena Dia adalah Allah yang dekat. Ayat yang kelima bagian A dikatakan, Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa Dia berada di sebelah tangan kanan kita. Artinya apa? Kalau Tuhan berada di sebelah tangan kanan kita, artinya Dia berada di samping kita. Ia berjalan bersama dengan kita. Ia berserta dengan kita. Ia bersama-sama di dalam perjalanan hidup kita. Ia begitu dekat dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Kapan saja, di mana saja kita berada, Dia selalu hadir dan ada di sana bersama-sama dengan kita, saudaraku. Dengar baik, orang lain bisa meninggalkan saudara. Keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita, orang-orang kepercayaan kita, suatu saat, suatu waktu, mereka itu bisa meninggalkan kita, mereka itu bisa menjauh dari kita, bahkan suatu saat mereka tidak bisa bersama-sama dengan kita, mereka tidak bersama-sama berada dengan kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan, dalam kondisi, keadaan, situasi apapun, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah menjauhkan diri dari kita. Kenapa? Karena Ia Allah yang begitu dekat dengan kita, selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Ia berjalan bersama dengan kita. Bahkan Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, lembah persoalan, lembah penderitaan, lembah masalah, lembah yang penuh dengan bahaya, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Saya juga mau katakan kepada saudara bahwa pengalaman yang sama kita alami dengan Tuhan. Apapun lembah yang kita lewati, dengar baik, Allah dekat dengan kita. Dan begitu Ia dekat dengan kita, maka Ia siap menolong saudara. Tidak mungkin orang jauh bisa menolong kita. Ketika kita jatuh, saudara tuh, kalau teman kita berada di tempat yang jauh, tidak bisa menolong kita. Hanya orang-orang yang berada di dekat kita, yang ada di samping kita, yang bisa menolong kita. Makanya Daud berkata begini, bahwa ketika aku jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopang aku. Artinya saudaraku, bahwa Tuhan siap menopang kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Ia berada di samping kita, di sebelah tangan kanan kita. Ia siap menolong kita. Kenapa? Karena Ia dekat dengan kita. Jadi ketika saudara di dalam keadaan bergumul, jangan kau berkata begini, kenapa Tuhan menjauhkan diri dari aku? Dengar baik, bukan Tuhan yang jauh dari kita, justru kita yang jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa jauh dari Tuhan, atau merasa Tuhan jauh dari dia, dengar baik, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Ia mendekat kepada kita, dan Ia akan siap menolong, menopang kita, mengangkat kita di dalam keadaan apapun. Bahkan Yesaya pasal 46 ayat 4 di sana dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku menggendong kamu, sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu, kata Tuhan. Dengar baik saudaraku, pernahkah saudara yang punya anak di rumah seperti saya sering menggendong anak saya. Ketika saya menggendong anak saya, ada ikatan batin yang luar biasa. Ada anak saya merasa ada perasaan nyaman, perasaan tenang berada di pelukan seorang ayah, seorang bapak.
Demikianlah Allah berkata yang menggendong kita. Kenapa Ia begitu dekat dengan kita? Dan ketika kita begitu dekat dengan Tuhan, ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku dan pertolonganku. Allah yang dekat dengan kita, kita merasa tenang karena Ia selalu menolong kita. Karena Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Maka dalam Zefanya pasal 3 ayat 3 berkata bahwa Tuhan berada di tengah-tengah umatnya. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Sebab ketika kau bersekutu dengan Tuhan, engkau akan merasakan hadirnya Tuhan begitu dekat dengan kita. Bahkan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, Yesus berkata begini, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saudaraku, apabila hari-hari ini ada saudara yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, yang merasa jauh dari Tuhan, dengar baik, Andalah yang jauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dari Anda. Kembali kepada Tuhan, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan, bangun hubungan saudara dengan Tuhan, maka kau akan merasakan kedekatan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kau dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Yang keempat, kenapa Tuhan disebut penolong yang sejati? Karena Dia adalah Allah yang peduli. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Dengar baik saudaraku, kaki kita diperhatikan oleh Tuhan. Kaki Daud diperhatikan oleh Tuhan. Kaki merupakan alat transportasi yang digunakan oleh semua orang. Dan setiap hari, setiap waktu kaki ini digunakan untuk berjalan, untuk bekerja, untuk berjuang, untuk keperluan-keperluan apapun, untuk kegiatan-kegiatan apapun. Kaki selalu dipakai untuk berjalan. Bahkan Daud pada waktu itu sering menggunakan kakinya untuk berjalan, untuk berperang. Karena pada waktu itu tidak ada kendaraan yang memadai seperti sekarang ini. Tidak ada mobil, tidak ada truk, tidak ada pesawat, tidak ada taksi. Yang ada pada waktu itu mungkin hanya keledai, mungkin hanya kuda, ya. Tetapi banyak menggunakan kaki untuk berjalan. Tapi dengar baik saudara, Tuhan berkata bahwa Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Artinya saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita kecapean, kelelahan, keletihan menjalani hidup ini, saudaraku. Ketika Tuhan melihat bahwa kaki kita mulai goyah, Tuhan melihat ketika kita mulai capek, mulai letih, Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga Daud kuat, dia berperang menghadapi musuh-musuhnya. Dia kuat berlari, dia kuat berjuang. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan kakinya goyah. Tuhan tidak membiarkan dia di dalam keletihan, di dalam keletihan, kelelahan yang luar biasa. Ketika Daud di dalam keadaan capek, Tuhan memberikan dia penghiburan, peneguhan dan kekuatan. Janji-janji Tuhan menghiburkan, menguatkan Daud. Saya juga mau katakan kepada saudara bahwa jika saudara juga hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat, mengalami persoalan yang berat, mengalami berbagai tekanan hidup, kesulitan hidup yang begitu berat, mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah studi, masalah masa depan, masalah pelayanan, menghadapi kesulitan-kesulitan begitu berat, sehingga kau berkata, Tuhan, aku udah capek, aku udah lelah Tuhan, aku sudah letih Tuhan, aku mau menyerah Tuhan, aku mau mundur Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Sepertinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk berdiri, tidak ada lagi kemampuan, tidak ada semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Dengar baik saudaraku, jika ada di antara saudara ada yang mulai goyah, ada yang sudah mulai letih, ada yang sudah mulai kecewa dan menyerah, dengar baik melalui kebenaran firman Tuhan saya mau katakan, jangan takut, jangan lelah, karena
Tuhan tidak membiarkan kakimu goyang. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Tuhan tidak membiarkan engkau di dalam penderitaan. Tuhan tidak membiarkan engkau di dalam kelelahan. Allah menguatkan engkau, menopang engkau, menghibur engkau, bahkan memberikan engkau peneguhan sehingga engkau sanggup bangkit kembali, berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, jangan ada yang menyerah. Jangan ada yang merasa sendiri. Jangan ada yang merasa udah capek hidup ini Tuhan. Sudah capek dengan pergumulan ini Tuhan. Sudah capek dengan rumah tangga ini Tuhan. Sudah letih, sudah lesu aku Tuhan. Aku sudah menderita Tuhan. Aku gak kuat lagi dengar baik saudaraku. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan siap menolong saudara. Kenapa? Karena Ia begitu peduli dengan kita. Ia bisa merasakan apa yang sedang kau rasakan hari-hari ini. Dia bisa merasakan kesedihan saudara. Dia bisa merasakan penderitaan saudara. Ia bisa merasakan pergumulan saudara. Kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata bahwa Imam besar agung kita turut merasakan penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan, kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Oleh karena itu saudaraku, seberat apapun pergumulan yang sedang kau hadapi hari ini, datangkanlah kepada Tuhan. Karena Ia menunggu engkau. Ia peduli kepadamu. Dan Ia siap menolong saya dan saudara. Maka dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, Tuhan sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apapun yang diperbuat manusia terhadap aku. Yang terakhir saudaraku, kenapa Tuhan adalah penolong yang sejati bagi kita? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di sana dijelaskan di sana bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang melindungi dan menjaga kita dari musuh-musuh kita pada siang hari. Saudara, kita tidak tahu ketika kita berjalan, kita berpergian kemanapun pada siang hari, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Bahkan Tuhan berkata melindungi dan menjaga kita dari musuh-musuh kita pada waktu malam hari. Tuhan melindungi dan menjaga kita dari kecelakaan. Banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi, baik di darat, di laut, di udara, di mana saja. Bahkan banyak orang-orang ingin mencelakakan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga kita. Alkitab berkata, Tuhan melindungi dan menjaga nyawa kita dari bahaya. Hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya. Seluruh dunia sedang bergumul karena wabah yang sangat berbahaya ini. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan, maka dengar baik, kita pasti aman dan nyaman dalam perlindungan Tuhan. Alkitab berkata begini, bahwa sekalipun 1000 jatuh di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, kita hanya menonton saja. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan melindungi dan menjaga baik ketika kita di dalam maupun di luar rumah. Artinya keluar masuk kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan takut kemanapun engkau pergi. Apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi suamimu, melindungi istrimu, melindungi anak-anakmu, melindungi keluargamu, melindungi usahamu, melindungi pekerjaanmu. Dengan begitu Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kesaksian hidup saudara. Oleh karena itu, jadikan Tuhan sebagai penolong yang sejati. Kenapa? Karena Ia adalah pencipta segala sesuatu. Tuhan penolong yang sejati. Kenapa? Karena Dia Allah yang selalu aktif. Ia dekat dengan kita. Bahkan Ia peduli dengan kita. Dan Ia tempat perlindungan yang aman bagi kita. Hendaklah kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan meneguhkan kita semuanya. Mulai hari ini selama-lamanya. Katakan, Tuhan penolong yang sejati bagi saya. Kiranya Tuhan saudara diberkati oleh Tuhan. Shalom.